Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan sistem pemungut PPN ya, pemungut PPN, pemungut pajak pertambahan nilai. Nah, di sini kita lihat konsep dasar apa itu pemungut PPN. Mekanisme normal PPN itu dibayarkan oleh pembeli kepada penjual, lalu penjual menyetorkan ke negara. Baik PKP penjual ya, jadi di sini pembeli ya, pembeli setorkan ke PKP penjual, PKP penjual ini setorkan ke kas negara, yaitu melalui Direktorat Jenderal Pajak ya, ke kas negara ya, ke kas negara. Jadi yang melakukan pembayaran, yang melakukan penyetoran itu yang melakukan penyetoran ke kas negara itu adalah si PKP penjualnya, yang melakukan pembayaran itu adalah si pembelinya ya. Nah, di sini pemungut PPN ini membypass jalur pemungut atau bypass. PPN itu dipotong langsung oleh pembeli berstatus khusus, yaitu statusnya adalah pemungut PPN dan setorkan langsung kas negara. Penjual hanya menerima harga dasarnya atau DPP-nya saja. Nah, mari kita lihat ya. Nah, matris komparasi transaksinya. Nah, secara normal, pembayaran kepada penjual itu adalah harga jual plus PPN ya. Untuk transaksi dengan pemungut itu adalah harga hanya sebesar DPP harga jualnya saja ya yang dibayarkan ke penjual, yaitu harga DPP harga jualnya saja atau DPP-nya saja, sementara PPN-nya itu dipungut oleh si pemungut. Kemudian penerbit faktur pajak. Yang menerbitkan faktur pajak tetap ya sama-sama PKP penjual, yaitu si pengusaha kena pajak si penjualnya, baik itu transaksi normal maupun transaksi dengan pemungut. Kemudian pihak penyetor PPN-nya, pajak pertambahan nilainya adalah PKP penjualnya untuk yang normal. Untuk transaksi dan pemungut ini adalah yang melakukan penyetoran PPN itu adalah pemungut PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian transaksi normal ini yang kewajiban pelaporannya itu adalah normalnya adalah PKP penjual. Untuk transaksi dengan pemungut ini adalah ada dua, yaitu PKP penjual dan pemungut PPN. Jadi keduanya wajib lapor SPT masa PPN, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Jadi tetap lapor PPN ya. Nah, siapa saja pemungut PPN ini sesuai dengan pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, negara mendelegasikan wewenang pemungutan kepada 5 kelompok entitas strategis. Yang pertama adalah instansi pemerintah. Jadi siapapun yang bersanksi dengan instansi pemerintah, PPN-nya itu dipungut oleh instansi pemerintah. Kemudian ada kontraktor migas dan panas bumi. Kemudian ada BUMN dan perusahaan restrukturisasi BUMN. Kemudian ada pemegang izin usaha pertambangan khusus atau izin usaha IUPKOP. Kemudian ada perusahaan asuransi dan reasuransi termasuk yang syariah. Nah, perluasan peran. Jadi ada pihak lain, yaitu sesuai dengan pasal 32A Undang-Undang KUP, Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak yang memfasilitasi transaksi digital sebagai pemungut PPN, meskipun mereka bukan pembeli langsung. Nah, di sini contohnya adalah pelaku usaha PMSC, perdagangan melalui sistem elektronik ya. Nah, di sini ada pedagang dan penyedia jasa, ada baik dalam atau luar negeri atau luar negeri. Kemudian sini juga ada retail daring, yaitu penyelenggara marketplace pengadaan atau retail daring. Kemudian juga ada fasilitator kripto ya, kripto penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang memfasilitasi transaksi aset kripto. Ya. Objek pemungutan PPN. PPN dan atau PPNB wajib dipungut oleh oleh pemungut PPN hanya apabila terjadi ya, hanya apabila terjadi penyerahan barang kena pajak atau BKP atau JKP ya, kemudian ada penyerahan jasa kena pajak atau JKP sehingga kejadiannya kena pajak ya. Sifat apa namanya sudah masuk ya, sudah masuk kena pajak. Kemudian nah, ini yang cuman dilakukan oleh si pemungut PPN ya, bukan si PKP penjual, itu ada pemungut PPN, jadi diatur secara khusus. Nah, syarat mutlaknya adalah penyerahan dilakukan oleh PKP penjual, pengusaha kena pajak penjual kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPN. Jadi pemungut PPN ini adalah sebagai si pembeli ya, si pembeli yang melakukan pembayaran. Nah, kemudian di sini mekanisme transaksinya arus uangnya adalah jumlah yang dibayarkan kepada PKP penjual adalah sebesar DPP-nya saja, tidak termasuk PPN dan atau PPNBM kalau ada. Nah, pemungut ini menghitung nih nilai DPP-nya berapa, DPP-nya ini berapa yang akan diserahkan kepada, jadi harga barangnya aja ya, harga barangnya aja atau harga jasanya saja. Nah, pemungut membayarkan DPP kepada PKP penjual ya, DPP-nya berapa. Sementara di sini PPN-nya, PPN tarif efektif 11% itu dan PPN BM itu disetorkan oleh si pemungut ke kas negara.
Dalam hal ini yang dikelola penerimaan pajaknya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi bayar pajak itu bukan ke Direktorat Jenderal Pajak ya, tapi ke bank persepsi yang ditunjuk oleh negara. Itu adalah negara, misalkan di sini ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, Bank BTN, Bank Muamalah dan seterusnya. Itu bank-bank yang di bank-bank persepsi itu adalah bank-bank yang ditunjuk oleh negara untuk menerima pembayaran pajak negara. Nah, Direktur Jenderal Pajak itu adalah yang mengelola ya, mengelola penerimaan pajaknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemungut menahan PPN-nya dan PPNBM jika ada untuk disetorkan langsung ke kas negara. Nah, ini ya. Terus kemudian di sini mekanisme transaksi harus dokumennya. Siapa yang membuat faktur pajak? Nah, meskipun uang PPN tidak diterima oleh penjual, PKP penjual ini tetap wajib menerbitkan faktur pajak dan menyerahkannya kepada pemungut pajak. Nah, di sini ada PKP penjual ya. Nah, PKP penjual tetap membuat faktur pajak. Nah, bagi si pemungut, faktur pajak dari penjual ini menjadi bukti dasar atau menjadi rekomendasi atau bukti untuk melakukan penyetoran dan pelaporan kas negara. Karena di situ kan ada nominal PPN-nya berapa yang harus dipungut oleh si pemungut. Terus kemudian di sini mekanisme penyetoran. Kapan harus setor? Nah, aturan umumnya adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak baru dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Berarti di sini secara umum adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak baru dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Jadi gini. Misalkan ini faktor pajaknya dibuat tanggal 1 Januari ya. Begini deh, ini ya. Misalkan 1 Februari ya. Misalkan faktor pajak dibuat 1 Februari. Nah, berarti paling lama disetorkan itu adalah tanggal akhir bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya berarti akhir bulan berikutnya adalah bulan Maret ya. Bulan Maret itu kan sampai dengan 31 Maret. Berarti paling lama disetorkan ke kas negara itu adalah 31 Maret. Nah, berapapun tanggalnya di bulan Februari tetap akan disetorkan di tanggal 31 Maret yang untuk paling lamanya. Paling lambat ya, paling lambat. Kalau misalkan tanggal 28 Februari ya, tanggal 28 Februari baru dibuat faktur pajak. Tetap nanti paling lambat disetorkan kas negara PPN-nya adalah 31 Maret karena akhir akhir bulan berikutnya itu adalah akhir bulan yang namanya akhir bulan berikutnya itu adalah akhir bulan. Berarti kalau transaksi di bulan Februari, transaksinya atau di bulan Februari sehingga faktur pajak di bulan Februari sehingga PPN-nya disetorkan kas negara itu maksimal adalah akhir bulan berikutnya itu akhir bulan Maret yaitu akhir bulan Maret itu tanggalnya adalah tanggal 31 Maret. Nah, untuk nah nah untuk SPT-nya setelah SPT. Nah, ya. Nah, untuk pembayaran PPN, setoran PPN itu dibayarkan sebelum SPT masa PPN disampaikan. SPT masa PPN itu apa sih? Itu adalah laporan pajak. Nah, kalau misalkan SPT laporan pajak untuk orang pribadi karyawan yang tahunan itu adalah SPT tahunan orang pribadi. Nah, untuk PKP pengusaha pajak itu wajib melaporkan laporan pajak berupa apa? Berupa SPT masa PPN. SPT soal pemberitahuan masa itu bulanan, berarti pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai itu wajib dilaporkan sesuai dengan formulir SPT masa PPN-nya untuk setiap bulannya, bukan setiap tahun, tapi setiap bulan. Terus kemudian di sini ada pengecualian khusus ternyata. Misalkan di sini paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan tadi 31 Maret itu tidak boleh 31 Maret, tapi paling lambat tanggal 15 bulan Maretnya. Nah, kalau misalkan terutannya itu di bulan Februari. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk 3. Yang pertama adalah pajak pertama nilai atas kegiatan membangun sendiri. Yang kedua adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Berarti anggaplah dari luar negeri ya, ke dalam negeri. Terus kemudian pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau dari luar negeri atau dari luar domestik, anggaplah seperti itu ya. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau luar negeri. Nah, ini 3. Ini adalah paling lama adalah tanggal 15. Tanggal 15 bulan berikutnya. Terus kemudian mekanisme pelaporan. Nah, fungsi ganda SPT masa PPN. Kedua belah pihak memiliki kewajiban pelaporan dengan tujuan yang berbeda. Nah, bagi PKP si penjual, ini adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak
pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran serta pelunasan pajak dalam satu masa pajak. Jadi untuk melaporkan ini ya, jadi untuk melaporkan ini adalah PKP si penjual. Untuk bagi si pemungut yang ini adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan PPN yang telah dipotong atau dipungut dan setorkan ke kas negara. Jadi kan dia mengutnya berapa nih jumlahnya. Nah, itu disetorkan ke kas negara karena si pemungut tidak ada urusan dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Dia hanya untuk melakukan pemungutan PPN-nya kemudian disetorkan ke kas negara udah selesai. Terus kemudian di sini aturan main pelaporan dan sanksi. Jadi pengisian SPT masa ini harus jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani. Nah, wajib lapornya adalah SPT masa wajib dilaporkan meskipun nihil, meskipun tidak ada kegiatan penyerahan ya. Meskipun tidak ada transaksi sama sekali, tetap lapor SPT masa PPN ya. Wajib lapor meskipun tidak ada kegiatan transaksi. Baik ada kegiatan transaksi maupun tidak ada kegiatan transaksi. Ya, kalau mau tidak lapor lagi berarti harus cabut PKP-nya, pengusaha kena pajaknya, sehingga dia tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Pengecualian, pemungut PPN dan pihak lain yang bukan berstatus PKP tidak wajib lapor jika nihil ya. Jika nihil berarti kalau nihil si pemungutnya ya udah nggak perlu lapor. Nah, kalau ada pemungutan baru dilaporkan. Nah, sanksi keterlambatan. Keterlambatan penyetoran atau keterlambatan pelaporan melewati batas akhir bulan berikutnya akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.